Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, di saat ini kita boleh jumpa lagi dalam renungan 100 hari berdoa, dan kita ada di hari yang ke-62. Sebelum kita lanjut untuk mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh ada di saat ini lagi bersama dengan Engkau ya Tuhan di hadapan hadirat-Mu, ingin untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu di saat ini. Hadirlah bersama kami untuk memberkati kehidupan kami Tuhan, terutama firman yang akan kami pelajari di saat ini. Menolong kami untuk tetap ada bersama Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul renungan firman Tuhan di saat ini adalah miliki kemurahan. Ayat pembimbing kita terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kata firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kutipan firman Tuhan tersebut merupakan salah satu dari ucapan berbahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika berkhotbah atau mengajar di atas bukit bersama-sama dengan para murid. Jadi ini merupakan sebuah pembekalan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid, karena satu ketika mereka akan jalan sendiri tanpa bersama-sama dengan guru mereka. Mencermati kondisi yang ada pada saat ini, maka sepertinya terasa sulit untuk menemukan orang-orang yang murah hati, orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa terkadang keadaanlah yang membuat orang untuk merasa ragu dalam hidup ini dalam hal berbuat baik. Karena terkadang kemurahan hati seseorang itu dibalas dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dapat diterima, hal-hal yang sifatnya licik dalam kehidupan ini. Tidak sedikit orang yang sudah menolong orang dengan maksud yang baik, tetapi harus menerima akibat yang buruk dari sebuah perbuatan baik itu. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Berdasarkan firman di atas, maka kita menemukan bahwa spirit dan motivasi dalam berbuat baik bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki atau siapa yang akan kita tolong. Namun spirit dan motivasi dalam kemurahan itu adalah bagian dari hidup yang berbahagia. Jadi, jikalau kita ingin supaya hidup kita ini berbahagia, maka bermurah hatilah kepada sesama, karena pasti kita juga akan menikmati kemurahan itu sendiri. Di kesempatan yang indah ini, saudaraku yang kekasih,
Saya akan memberikan 3 alasan yang kuat yang dapat mendorong kita untuk hidup dalam kemurahan hati. Yang pertama adalah, alasan yang pertama, karena apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Alkitab memberikan perumpamaan, sebab akibat terhadap perbuatan setiap manusia. Dalam Galatia pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 diuraikan, bagaimana kita harus mengambil sikap terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesama. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, di bagian lain dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Poin yang kedua, alasannya adalah karena kita telah mengalami kemurahan Allah. Banyak orang yang ingin menjadi orang yang bermurah hati, namun dalam diri mereka tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan hal yang demikian. Ya, dan ini lebih banyak terjadi karena adanya sifat dendam mungkin, atau iri hati, kebencian yang masih tertanam di dalam diri mereka. Namun jika hidup kita dijamah oleh kuasa Allah, maka segala penghalang dalam diri kita akan runtuh dan kita akan mengalami kemampuan untuk bermurah hati bagi sesama kita. Oleh sebab itu, jika kita harus sadar setiap saat bahwa hari-hari yang kita alami adalah merupakan hari-hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Alasan yang ketiga adalah kemurahan hati Allah sebagai pemicu atau motor penggerak atau sebagai motivasi bagi kita untuk bermurah hati. Kemurahan hati Allah merupakan dasar utama dari kasih pelayanan orang percaya. Karena kasih membuat seseorang bermurah hati, maka ia akan mampu untuk mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Ketika hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah, maka seluruh aktivitasnya sehari-hari akan diwarnai oleh kebaikan dan kemurahan hati. Dan ini merupakan dasar utama yang harus terpelihara di dalam diri dan kehidupan setiap orang percaya, supaya kita tetap mampu untuk menjadi orang yang bermurah hati. Kutipan dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 32. Allah sendiri adalah sumber segala kemurahan. Namanya penyayang dan pengasih. Dia tidak memperlakukan kita sebanding dengan kebaikan kita. Kita tidak bertanya, apakah kita layak menerima kasih-Nya, tetapi Dia curahkan kepada kita kekayaan kasih-Nya untuk membuat kita layak. Dia tidak berupaya untuk menghukum kita, tetapi untuk menebus kita. Dia rindu sekali untuk meringankan kesengsaraan kita dan menggunakan obatnya pada luka kita. Orang yang murah hati memperoleh sifat Allah, dan di dalam diri mereka nyata kasih Allah. Semua orang yang hatinya sesuai dengan kasih yang tak terbatas itu akan berusaha untuk memperbaiki dan bukan untuk mempersalahkan. Kristus yang berada di dalam jiwa adalah suatu mata air yang tidak pernah akan kering. Di mana Dia tinggal, di situ akan ada suatu kelimpahan dan kemurahan hati. Jadi jelas bagi kita, kalau Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang, maka yang Allah rindukan dari kita adalah hal yang demikian juga kita harus praktikkan dalam hidup dan kehidupan kita. Terakhir, ajakan bagi saudara dan saya, luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang kemurahan Allah atas hidup kita. Dia hanya mencari yang terbaik, terlepas dari ketidaksetiaan kita.
Dia tidak mengharuskan kita untuk membuktikan nilai kita kepadanya, untuk menerima karunia keselamatannya. Dia senantiasa memperlakukan kita dengan kasih. Ketika kita mengalami dan memahami kemurahan Allah, Roh Kudus akan memungkinkan kita untuk menjadi agen belas kasihan. Maukah kita memilih hari ini dengan bantuan Yesus untuk memberikan kemurahan Allah kepada orang-orang dalam hidup kita? Tantangan bagi saudara dan saya. Tapi apapun yang terjadi, yang Tuhan kehendaki, itu yang kita harus praktekkan. Kita harus wujud nyatakan itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini, menolong kita agar supaya kita bermurah hati. Amin. Mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena waktu yang indah kami telah pergunakan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, di mana di saat ini mengajak kami untuk mempraktekkan kehidupan kemurahan hati di dalam kehidupan kami ini. Karena kami percaya bahwa itu adalah merupakan bagian dari kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kami dapat lakukan bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, agar supaya kami dapat melakukan itu sehingga kami dapat menikmati kemurahan hati Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami ini. Bapa di surga, berkati seluruh hidup dan kehidupan semua kami. Saudara-saudara kekasih kami, umat-umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, dengan setiap situasi kondisi yang mereka alami. Kami percaya kasih dan kemurahan Bapa akan menyapa kehidupan mereka dari hari lepas hari, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Setiap usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan, kiranya berkat-berkat indah dari surga dapat mereka nikmati. Berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, berdoa bagi pemimpin organisasi kami, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan mereka dalam memberikan penguatan bagi umat-Mu. Kasih dan pertolongan surga kiranya menjadi bagian mereka sehingga umat-umat Tuhan dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang berat seperti yang tengah kami alami di saat ini Tuhan. Berdoa bagi para medis dalam tugas dan tanggung jawab mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka buat. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kemampuan, bahkan pelindungan surga terhadap penyakit yang sementara merajalela di saat ini, yang merupakan tugas tanggung jawab mereka menangani para pasien-pasien yang terpapar dengan COVID-19 ini. Berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan lewat kuasa dari surga, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pemerintah kami yang ada di kota ini Tuhan bijaksanai sehingga semua langkah kebijakan yang dibuat kiranya itu diberkati, sehingga di dalamnya kami sebagai warga kota dapat menikmati sukacita, keselamatan lewat semua yang mereka arahkan demi memutuskan rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk renungan selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang. Sediakan waktu yang indah bagi kami Tuhan. Ajak kami untuk ada bersama Engkau dalam hadirat-Mu, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat janji-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan kita di saat ini. Tuhan tolong berkati dan sertai kita semua. Shalom.